Pada bagian pertama, kita ingin mempertanyakan secara ilmiah bagaimana keberadaan angka atau numerik atau bilangan dalam kajian keilmuan struktur Al-Quran digital berdasarkan format Mushaf Utsmani 18 baris bagi para pencinta keilmuan tauhid, ya. Baik, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hamba-hamba Allah, generasi milenial yang cinta dengan kajian struktur Al-Quran kita. Baik, yang pertama adalah angka sebagai daftar isi, pengantar, dan pendahuluan kajian Al-Quran digital. Kehadiran angka yang terdapat pada struktur Al-Quran, bila kemudian semua angka tersebut diolah, akan ditemukan banyak pesan Al-Quran yang dapat dibaca secara struktur. Salah satu cara pengolahan angka-angka tersebut adalah dengan mencari hasil deret hitung, pemangkatan, dan atau dengan menggabungkan berbagai pendekatan dengan metode munasabah. Munasabah itu, saudara-saudara, adik-adik, itu adalah korelasi. Dihubungkan antara yang satu dengan yang lain. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita menyebut satu ke 9, 1 dan 9 itu kan 2 digit, ya, 2 angka. Apa itu 1 dan apa itu 9? Nah, tentu kita memberikan makna satu dulu gitu. Apakah mau dihubungkan dengan huruf? Apakah satu itu mau dihubungkan dengan ayat? Apakah satu itu mau dihubungkan dengan struktur halaman? Apakah satu itu mau dia hubungkan dengan juz, begitu. Kita membahas secara ilmiah lebih lanjut numerik digital tanpa mengabaikan cara pandang saudara verbal keilmuan Al-Quran yang mereka lakukan umumnya, yang didasari atas asumsi bahwa Al-Quran merupakan kitab yang berisi kumpulan-kumpulan atau bahasa verbal. Dengan begitu, pemahaman yang dilakukan di dalam studi Al-Quran hanya sebatas menerjemahkan ayat dan mentafsirkan ayat. Itu adalah kajian-kajian sahabat-sahabat saya di pondok pesantren, begitu ya, yang tentu mendalami ilmu-ilmu tafsir Al-Quran dengan berbagai dasar keilmuan, ilmu nahwu, ilmu balokah, ilmu tajwid, ilmu, ya. Nah, oleh karena Al-Quran jarang sekali diasumsikan sebagai kitab yang berisikan ayat, berisikan susunan simbol, semiotika, susunan simbol, atau sandi tertulis, semiotika Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu ada semiotikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Prof, selalu Prof, sehat, alhamdulillah sehat, ya. Semiotika Al-Quran. Meskipun begitu, ya saudara-saudara,
banyak pula ulama terdahulu yang melihat bahwa Al-Quran itu syarat dengan rahasia yang berupa ayat atau huruf-huruf awal surah. Misalnya alif, lam, mim, kaf, ain, nun, yasin. Nah, salah satunya adalah Syekh Muhyiddin bin Rabi dalam An-Futuhatul Makkiyah. Atas dasar inilah ilmu tafsir Al-Quran bermunculan sebagai salah satu bidang ilmu yang memperkaya hasanah ilmu pengetahuan Al-Quran. Nah, yang menjadi problematik adalah kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran itu harus dengan minimal 12 ilmu dasar yang harus dikuasai. Karena menafsirkan Al-Quran yang sembarangan itu ada ancaman dari Rasulullah, neraka tempatnya. Nah, metodologi tafsir konvensional ini telah menjadi bagian tradisi pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran, dan pemahaman ini cukup memberikan kontribusi yang sangat berarti dan mempermudah kita memecahkan sandi atau simbol tertulis atau ayat kauliyah begitu ya. Nah, berbagai macam pendekatan telah dikembangkan oleh umat Islam, para pendahulu kita, ulama-ulama besar, untuk menghayati, mengamalkan Al-Quran. Nah, justru ini semakin membuka ruang dan jalan untuk mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran itu hudalinas, pedoman hidup manusia. Ya. Dengan demikian adanya berbagai macam pendekatan secara otomatis, ya, secara otomatis, menjadi banyak hal yang bisa kita kaji dalam mempelajari, sehingga kita tidak berhak menghentikan laju pemikiran umat Islam, ya, merubah struktur pemikiran umat Islam dengan sebuah metodologi dalam mempelajari Al-Quran yang diyakini benar. Nah, selama metodologinya tidak merubah struktur dan format Al-Quran yang sudah ditentukan, tentu itu dibolehkan. Apapun tipe format Al-Quran, mau yang 15 baris, mau yang 18 baris, mau yang 17 baris, maupun yang 18 baris, ya, silakan begitu. Nah, tentu yang tak terlepas dari penjagaan dari Allah, sebagaimana firman dalam Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Dalam bahasa Al-Quran terdapat banyak bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah,
bahwa umat manusia tidak akan pernah mampu membuat sesuatu yang menyerupainya. Itu sudah mendapat tantangan dari Allah. Salah satu bukti adalah ayat-ayat atau tanda-tanda sanurihim ayatina, kode-kode Al-Quran yang terdapat di alam semesta. Bagi orang-orang beriman yang teliti, sungguh-sungguh dan arif sekali, banyak sekali informasi dan analisis dalam Al-Quran yang dapat mereka lihat dan pelajari. Itu prolog dulu ya, pengantar. Bahwa angka itu penting di dalam memahami Al-Quran. Tidak hanya huruf saja. Baik. Misalnya contoh begini. Saudara-saudara. Surat Al-Fajr. Ya. Surah bernomor 89. Ayat 3. Ini. Wasyafi wal wajh. Artinya demi yang genap dan yang ganjil. Nah, Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Rasanya tidak perlu terlalu jauh mencari asumsi yang dimaksud sesuatu yang genap dan yang ganjil. Di sini tentulah berkaitan dengan sistem bilangan atau angka atau numerik, ya, sebagai ayat kauniyah angka itu. Nah, kalau Allah sudah bersumpah akan sesuatu hal, yaitu demi yang genap dan yang ganjil, pasti sesuatu yang sangat luar biasa di balik sumpahnya tersebut. Nah, terlebih lagi sumpah tentang bilangan. Ini dikaitkan dengan bilangan yang terlahir dari Al-Quran, firman-Nya sendiri begitu. Di dalam struktur ayat utuhnya surat 89 Al-Fajr berjumlah 30 ayat. Pasti itu seluruh dunia sama, tidak mungkin meleset. Kembali ke struktur surah, di mana surah itu berjumlah 114. Ya, surah yang berjumlah 30 ayat yaitu